Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul, beribadah bersama-sama. Langsung saja kita mau mulai ibadah kita. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau rasakan kasih dan sayang Tuhan yang sungguh indah dalam hidup kita. Haleluya Yesus. Kami mau cari wajah-Mu Tuhan. Ku cari wajah-Mu, ku mau temukan kasih-Mu, kan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku,
jemaat-Mu dan Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya nanti hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara bisa duduk kembali. Kita mau selalu bersyukur karena cinta Tuhan itu tidak pernah berubah buat kita. Kita mau pujikan bahwa Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung berancang, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kita mau puji lagu ini lebih semangat lagi. Kita mau beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu kita, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung berancang, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, kasih setia Tuhan tak pernah pergi dari kita. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu kami percaya. Padamu hatiku percaya. Dalam menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung berancang, namun kasih setiamu. Mari kita berdiri, kita mau pujikan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung berancang, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Mari kita beri kemuliaan buat nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara tetap bangkit berdiri. Kita mau berjalan bersama Tuhan karena Tuhan adalah benteng hidup kita. Kita mau bertepuk tangan lebih keras lagi buat nama Tuhan Yesus.
grup kor kaum pria untuk maju ke depan memuji nama Tuhan.
Puji Tuhan, sebentar lagi kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita mau siapkan yang terbaik buat Tuhan dan kita sambung pujian kita hari yang terindah. Lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan, mari kita sembah Tuhan. Kita perlukan keajaiban Tuhan dalam kehidupan kita. Kita butuh Tuhan dalam setiap tingkah laku kita. Kemanakah
Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, mengucap syukur kembali Tuhan atas segala kelimpahan, atas segala apa yang ada dalam kehidupan kami, karena Engkau yang terbuat dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami aminkan pujian ini. Kami tidak mampu berjalan tanpa Engkau. Kami perlu setiap hari tuntunan akan Engkau Tuhan. Biarlah layakkan kehidupan kami untuk senantiasa rindu mendekati hadirat Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah pimpin kami puji-pujian saat pagi hari ini bersama. Tuhan memberkati Tuhan jiwa-jiwa yang muda ini untuk melayani Engkau. Pakai hari lepas hari semakin indah di pemandangan Engkau ya Bapa. Memberkati semua yang ambil bagian. Tuhan, sebentar kami mau terima firman-Mu. Urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami boleh belajar melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sucikan, kuduskan hati kami untuk kami mendengar firman-Mu, pendengaran kami. Biarlah firman-Mu menjadi berkat dan rema bagi setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk, puji Tuhan. Saya yakin dan saya percaya yang duduk pada pagi hari ini, yang ada bersama-sama ini, semua membutuhkan sentuhan kuasa Tuhan. Amin. Kuasa Tuhan itu atau sentuhan itu yang menguatkan iman saudara dan saya. Di Tuhan ya, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati ya. Semangat semua ya. Sebab pelayan-pelayannya pujian muda-muda semua ya. Dikatakan 25 ke bawah lah ya. Tapi kalau yang sudah setengah abad ya, nyanyinya harus sabar ya. Tapi kita bersyukur luar biasa. Kita buka Alkitab kita bersama-sama ya. Yang terambil di dalam 2 Korintus. Ada satu saudara, tapi kita buka dua. Ada 1 Korintus, ada 2 Korintus. 2 Korintus pasal yang keempat. 2 Korintus pasal yang keempat dengan ayatnya yang ke-16. 2 Korintus pasal yang keempat dengan ayatnya yang ke-16. Saya akan beri judul firman Allah yang gampang saja ya. Diberi kekuatan baru. Tentunya yang memberi kekuatan baru ini Tuhan Yesus Kristus ya. Diberi kekuatan baru. Kita baca bersama, kita temukan ayat tersebut. 2 Korintus 4 di dalam ayat yang ke-16. 1, 2, 3. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah, kami semakin merosot. Namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Bersyukur ya Tuhan, urapan kuasa Roh Kudus, kami mau belajar bersama-sama jemaat yang sudah hadir pada pagi ini. Tidak ada kelebihan satu dengan yang lain. Kami perlu sentuhan hati-Mu, Tuhan Yesus ada dalam hidup kami. Sentuhan tangan Tuhan boleh ada dalam hidup kami, menguatkan iman kami ya Bapa. Kami serahkan ibadah ini dan kami serahkan jalannya firman sampai akhir nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut bersama-sama dan kami mendengarkan firman-Mu bersama-sama. Amin. Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ayat ini akan saya bagi dua bagian. Akan saya bagi dua hal. Hal yang pertama dia katakan yaitu mengenai jasmani. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah, kami semakin merosot. Ini hal yang pertama. Dikatakan tawar hati,
Bapak Ibu Saudara, tawar hati itu bisa dikatakan yaitu putus asa, ya. Tidak putus asa itu kata tawar hati, ya. Artinya tidak putus asa. Dikatakan tadi, kata-kata ini meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, ya. Semakin bahasa yang lain dikatakan merosot artinya menurun. Di Alkitab ditulis menurun. Jasmani kita ini semakin menurun, semakin merosot. Kekuatan kita pun juga bisa semakin menurun. Sebab faktor usia dari tengah abad, ya, 50 ke atas, mungkin 80 ke bawah, ya, yang lahir 70, 60 sampai 70 ke atas, 80 ke bawah, itu bisa dikatakan atau disebut secara lahiriah merosot, menurun, berkurang. Jelaskan ya, merosot, menurun, berkurang. Itu arti yaitu secara jasmani. Saudara dan saya perlu, ya, dalam firman Allah mengatakan walaupun kita menurun, ya, walaupun kita merosot secara tubuh jasmani, kelemahan manusia itu semua pasti ada. Tidak bisa kita mungkiri atau kita, ya, istilahnya tak tutup-tutupi, tidak bisa. Kelemahan manusia itu pasti ada. Itu sebabnya Rasul Paulus menulis dalam jemaat di Korintus dalam ayat ini, mungkin sudah, ya, dengan faktor, saya katakan kali lagi, dengan faktor usia, sebab itu kami tidak tawar hati. Saya tidak akan putus asa meskipun, ya, kami semakin merosot, kami semakin sepuh, ya. Sekarang yang berusia seperti Bu Salamah, Ibu Turial, Bapak Tamsir, saya juga, ya, seperti yang Bapak Dasiman yang usia 60, 50 ke atas, ya. Kekuatannya sudah berbeda, jauh dari mungkin 15 atau 20 tahun yang lalu. Saya sendiri sama, ya. Jadi ini firman Tuhan untuk saya, juga untuk jemaat di tempat ini yang sudah hadir. Dalam hal ini kita harus menyadari, saudara, ya. Hal ini harus menyadari. Kenapa saya katakan tadi, ya, kita, ya, harus menyadari kekuatan kita pun terbatas, kekuatan kita pun semakin kurang. Itu secara tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki, ya, tubuh, jiwa, roh kita ini, dan tubuh jasmani ini dikatakan semakin merosot. Kita baca seterusnya bersama-sama. Semakin merosot, ada terusannya, merosot koma. Namun itu 1, 2, 3. Namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Kita perlu pujian Mbak Pina, kita perlu sentuhan tangan Tuhan. Kalau tangan Tuhan menyentuh dalam kehidupan kita, ini yang kedua. Yang ke-1 kita tinggalkan dulu, ya, yaitu hal yang pertama mengenai jasmani. Hal yang kedua mengenai rohani, ya, rohani kita ini, ya. Kita perlu yaitu kekuatan, ya. Kita perlu kemenangan. Sebab di sini dikatakan kalau kita mengenai hal rohani, saudara, semua, ya, manusia bukan lahiriah lagi, itu
yang pertama merosot tadi, tetapi hal batiniah. Ya. Ya katakan ayat tadi, namun manusia batiniah, ya, rohani kita, kami dibaharui dari sehari ke sehari. Ini hal yang kedua. Ya. Yang kedua, hal rohani, ya. Manusia batiniah. Kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus, ya, kita semakin dibaharui iman kita, ya, semakin dibaharui oleh Tuhan Yesus Kristus, dan kepercayaan kita, ya, diberi kekuatan tentunya oleh Roh Kudus, ya, yang memberi kekuatan dalam kehidupan kita. Dan kita dibaharui dari sehari ke sehari oleh kebenaran firman Tuhan seperti yang kita dengar pagi hari ini. Ini mengenai batiniah, ya, mengenai rohani. Ya. Tapi tadi mengenai jasmani, hal yang pertama, semakin merosot, semakin menurun, semakin berkurang, dan seterusnya. Kita perlu pembaharuan hidup ini. Kenapa? Kalau saudara dan saya diberi kekuatan, ya, dibaharui oleh rohani kita, pasti dan tentu firman Allah itu yang menguatkan iman kita. Meskipun, ya, tubuh kita ini semakin menurun merosot, ya, saudara, saya baleni sing dhuwur, jangan sampai itu menjadi penghalang. Ya. Sebab apa? Kalau kita melihat kedua hal rohani tadi, ya, dikatakan hal rohani tadi, kesetiaan kita kepada Tuhan jangan sampai merosot, jangan sampai kendor, jangan sampai hilang, jangan sampai berkurang, jangan, ya. Jangan sampai, itu firman Allah. Sebab apa? Saudara dan saya perlu, ya. Sebab rohani yang kendor, saya katakan rohani yang kendor, ya, mulai kurang percaya. Rohani yang kendor mulai kurang setia. Itu sudah barang tentu, sudah pasti, saudara. Kurang atau kendor itu sudah mengurangi kesetiaan kita. Karena hal-hal yang seringkali menghalangi dalam kehidupan kita, ya, merintangi dalam kehidupan kita, ya. Itu sebabnya itu bisa mengurangi kesetiaan kita kepada Tuhan. Itu hal yang kendor, ya. Tetapi firman Allah mengatakan milikilah roh yang semangat, milikilah roh yang menyala-nyala dan melayani Tuhan Yesus Kristus sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali, juga melayani sesama manusia. Itu hal rohani. Kalau hal jasmani, saudara, yang seringkali merosot, seringkali menurun, nah itu jangan sampai kita dihantui oleh kekenduran kesetiaan kita, kekenduran di dalam iman kita. Ada ayatnya, ada, kita baca coba, ya. Roma 12:11, ya. Korintus kita buka depannya. Roma pasal yang ke-12, ya. Roma 12 dengan ayatnya yang ke-11 kita baca bersama-sama. Sudah? Roma 12 ayatnya yang ke-11, 1, 2, 3.
Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saya bacakan, janganlah hendaknya kesetiaanmu luntur. Janganlah kerajinanmu mulai hilang. Yang artinya kita pasti jauh kepada Tuhan kalau kita kendor. Kalau rohani kita, iman kita kendor. Tetapi kata-kata bait pertama jangan berarti dilarang ya. Bapak Ibu Saudara, dilarang ya. Janganlah hendaknya kesetiaanmu kendor ya. Kerajinanmu, kesetiaanmu kendor, biarlah roh kita yang dibaharui, yang diberi oleh firman Tuhan yang menguatkan kita, dan rohmu dikatakan biarlah rohmu menyala-nyala dan kita bersama-sama melayani Tuhan. Kalau kita memiliki roh yang semangat, roh yang menyala-nyala, tentu kita ada semangat. Saya baca sedikit ya. Jangan sampai kita memiliki rohani yang kendor, bahaya ya. Jangan sampai saudara saya memiliki rohani yang kendor, berkurang dalam kesetiaan kita. Kalau kita kendor ya, kita pasti, saya katakan dan firman Allah katakan, sedikit-sedikit, bukan langsung sedikit-sedikit menjauh dari hadapan Tuhan. Itu sudah pasti ya. Kesetiaan kita menjauh juga kepada Tuhan. Itu sebabnya milikilah ya, roh yang menyala-nyala dan melayani Tuhan. Kita belajar. Saudara, Bapak Ibu Saudara sekalian, semuanya kita belajar. Tidak ada orang yang tidak belajar itu ya. Nantinya jangan harap aku masa depanku berhasil. Jangan harap anak sekolah saja contohnya dari kelas 1 sampai kelas 6. SMP kelas 1 sampai nanti naik 2 kelas 3. SMA kelas 1 sampai naik 3 lulus. Ya. Saudara, itu harus ditekuni ya. Harus yaitu dengan rajin ya. Rajin, setia. Janganlah ya, ojo sampai imane dhewe ya, kerajinanmu, kesetiaanmu kendor, tetapi rohmu menyala-nyala, semangat, bangkit ya, dan melayani Tuhan bersama-sama. Itu yang Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus mau. Yang Tuhan Yesus Kristus inginkan. Milikilah ya, roh yang menyala-nyala dan melayani Tuhan. Tidak mau. Tuhan Yesus Kristus tidak mau kita memiliki iman yang kendor ya. Diibaratkan celana. Celana saudara biasanya ukuran 35, saudara pakai ukuran 36, 37, 38 ya. Saudara pasti celana saudara pasti rotoh, kendor, keduduran. Tuhan tidak mau pagi ini iman saudara dan saya keduduran, kendor, ya, nurun, ya, anjlok. Ya. Tetapi milikilah iman dan rohani yang menyala-nyala dan kita tetap setia. Itu Roma 12 di dalam ayat yang ke-11. Tuhan pun juga tidak senang saudara kalau kita memiliki iman yang keduduran. Ya. Saudara dan saya tidak mau juga memiliki iman yang kendor, iman yang kendu, iman yang kurang. Ya.
rohani yang kurang, tetapi ingin semua Tuhan mau supaya kita memiliki roh yang menyala-nyala, memiliki yaitu roh yang semangat. Ya. Kesemangatan, saudara, tergantung di dalam kehidupan saudara dan saya. Ya. Kalau berapa bulan, ya, saya akan katakan kepada jemaat, ya, saya tidak begitu kuat untuk berjalan. Waktu saya diantar Alpeus dokter Evelyn, dokter perempuan, saya sampai berapa tahun, ya mungkin rencananya Tuhan. Saya pindah yaitu ke dokter yang lain, sebab waktunya selalu dan obat habis, saya katakan dokternya ganti, dokter Wursito. Saya diberi vitamin, darah. Diberi vitamin, terus saya makan kok 1 hari 3 kali kok tidak iso mandek. Memang vitamin itu vitamin suka makan. Vitamin yang suka makan, tinggal 1 kalau nggak salah. Tapi kalau saya tidak makannya kurang, kayak ya. Jadi dulu saya ketemu sama ibu mertuanya Pak Malik itu siapa? Ibu siapa namanya? Siapa? Ibu mertuanya Malik. Lasmina. Om, aku seneng tenan. Lapa Mbak Lasmina? Lapa Bu? Waktu itu ndek Pak siapa? Ndek Pak kami tua. Lapa? Dhisik tak wasni sampean dan kuru. Saiki ketara awake seger, ketara lemu. Alhamdulillah saya katakan nggih, puji Tuhan Mbak Las karena doa sampean. Dokter Wursito mengatakan makan, ya. Jangan kurang tapi bisa tambah. Ya. Dalam saya dikontrol setiap 60, kadang-kadang 60 lebih, ya 20 lah. Ya. Kemarin lusa diperiksa 63, 60 dulu 62,5, 63. Pagi hari ini saya mau berangkat ibadah tadi 63, 30. Kan naiknya kan tinggi, ya. Berarti saya celana saya ukuran 36 semua keduduran waktu itu. Tapi sekarang ya siset semua, ya. Ukuran 36 siset semua, ya. Kenceng semua. Ya. Itu karena Tuhan, ya. Tuhan Yesus senantiasa memberi kepada kita yang terbaik. Ya. Jangan saudara dan saya memiliki iman yang keduduran, tetapi iman yang siset, ya. Iman yang tangguh, ya. Iman yang kuat, ya. Untuk menanggulangi ini saudara, supaya saudara dan saya tetap ada sukacita. Dia katakan biarlah rohmu menyala-nyala. Ya. Janganlah hendaknya kerajinanmu, kesetiaanmu kendor. Kerajinan saya tulis di catatan saya, ya, kalau enggak salah ya, kerajinan itu kesetiaan. Ya. Janganlah hendaknya kesetiaanmu kendor, hilang, luntur. Ya. Itu berbicara tentang kendor. Itu menyangkut di atas 2 Korintus 4 ayat 16. Ya. Kendor. Ya. Secara tubuh jasmani kita kendor, kita lemes, kita loyo, kita aras-arasen. Tetapi kita perlu semangat, saudara? Firman Tuhan yang mengajak dalam kehidupan kita, yaitu yang kedua, ya. Hal rohani, manusia batiniah. Ya. Tadi yang atas manusia jasmaniah, ya. Lahiriah,
Nah ini manusia rohaniah. Ya. Rohani kita sehat, jasmani kita sehat. Tubuh jasmani kita sehat, rohani kita pun juga sehat, seimbang. Tidak bisa, ya, tidak kita imbangi, saudara. Saudara bekerja 1-2 jam, 3 jam, 4 jam. Apa tubuh itu tidak mengalami rasa letih, tidak mengalami rasa lelah? Semua alami, saudara. Alami ya, lemes, kayak rasa-rasen, tidak semangat. Ya. Sebab saudara mungkin mau porsir. Kalau saya beraktivitas ya, setengah jam atau berapa, bersih-bersih apa tanaman atau di belakang, setengah jam atau berapa, ya, pacul-pacul, ngasuh, minum, sudah. Jangan 5 jam, 6 jam, 7 jam sampai ya berapa jam, letih. Tubuh jasmani kita pasti lemah, itu saya jamin. Pasti loyo, pasti kesehatan berkurang dan terganggu. Itu secara jasmania semakin menurun, semakin merosot. Ya. Saya bersyukur dengan pujian ya Mbak Pina. Kita perlu pagi hari ini disentuh hati kita, sentuhan Tuhan, tangan Tuhan menolong di dalam kehidupan kita untuk memulihkan kekenduran ini supaya kita perlu dibaharui lewat kebenaran firman Tuhan. Ya. Puji akan nama Tuhan. Kita lihat ya, bersama-sama perjanjian lama. Yesaya 40:31. Yesaya 40 ayat yang ke-31. Supaya kita diberi kekuatan oleh Tuhan Yesus Kristus dan oleh firman Tuhan. Kitab Nabi Yesaya 40 kita baca bersama-sama dengan ayatnya yang ke-31. Yesaya 40 ayat 31. 1, 2, 3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Titik, berhenti di situ. Tetapi orang yang menunggu pertolongan Tuhan, menunggu sentuhan tangan Tuhan, ya, mendapat kekuatan baru. Kita diperbaharui oleh firman Tuhan. Kita diperbaharui dan diberi kekuatan oleh Roh Kudus. Ya. Supaya kita tetap kuat dan kita tetap menang dan tetap kita yaitu tetap ada di dalam penyertaan Tuhan. Seterusnya 1, 2, 3. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Tubuh fisik jasmani kita sering lelah. Dan kita pun juga boleh lelah. Waduh aku kok kesel ya. Waduh awakku ndak karu-karuan ya. Waduh awakku kok loyo ya. Wes itu sambatnya manusia wis pasti. Waduh wis ra karu-karuan awakku. Lah kerjane kerja nemen to. Ya ora jane. Saudara, memangnya tubuh fisik jasmani itu ya, seringkali lelah ya. Tetapi firman Allah katakan dalam ayat tadi seterusnya, mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang, bukan turun ya. Bukan turun tapi Raja Wali naik ya. Terbangnya naik, terbangnya ke atas bukan ke bawah ya. Dia katakan mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Kita perlu sayap kuasa Roh Kudus. Lalu diteruskan, mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Perjalanan hidup kita tidak selalu mulus. Ya. Perjalanan kita banyak kerikil-kerikil, serikalan-serikalan yang ada di depan kita. Itu sebabnya kita perlu kekuatan yang daripada Roh Kudus, kekuatan yang baru. Ya. Kita mendapatkan kekuatan yang baru yang dari Tuhan. Tetap, ya,
Saya katakan kepada jemaat pagi hari ini, tetap apa saudara? Tetap setia dan tetap semangat. Ya. Tetap setia dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Sampai sekian renungan firman Allah. Kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Musik, nyanyian yang gampang saja, ya, yang gampang kita nyanyikan. Dengarnya, kekuatan hidupku dapat dalam Yesus. Kekuatan saudara dan saya bukan dari yang lain-lain, tapi kekuatan kita dari Roh Kudus. Ya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Ajaib. Perlu kekuatan yang daripada Tuhan. Kita perlu sentuhan tangan Allah. Haleluya. Kita perlu kehadiran Yesus. Setia terima kasih. Berharap dalam Yesus. Ajaib. Sanggup
Haleluya. Haleluya. Mari kita masuk dalam doa untuk meneguhkan iman kita dan firman Allah menguatkan kita. Saya minta dengan hormat, dengan kasih Kristus, Bapak Sugianto akan angkat di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak Sugianto akan masuk dalam doa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga yang mulia. Tuhan, kami mengucap syukur kepada-Mu ya Yesus. Engkau sudah memelihara kami, Engkau sudah menyertai kami Tuhan dalam hidup kami setiap hari ya Tuhan. Tuhan, pada kesempatan pada pagi hari ini Tuhan, kami teringat untuk saudara-saudara kami yang tidak bersama dengan kami. Tuhan, mungkin mereka dalam keadaan sakit, Tuhan sembuhkan, Tuhan jamah dengan tangan kuasa-Mu ya Bapa. Tuhan, kami serahkan untuk saudara-saudara kami yang pada pagi hari ini mungkin lemah dalam iman, Engkau kuatkan imannya Bapa. Mungkin dalam mengalami saudara kami pergumulan yang berat, beban berat Tuhan, Engkau pulihkan, Engkau tolong, Engkau berikan jalan keluar yang terbaik buat saudara-saudara kami ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan, yang sudah kami terima pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Engkau sudah memberikan semuanya kepada anak-anak-Mu ya Tuhan. Kiranya firman-Mu yang pada pagi hari ini yang kami dengar, Tuhan bisa menjadi contoh dan teladan dalam hidup kami setiap hari ya Tuhan. Tuhan, kami serahkan hamba-Mu yang sudah menyampaikan. Tuhan, berikan hikmat akal budi dalam kehidupannya. Tuhan, Kau berkati. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur pada Engkau. Haleluya. Amin. Amin. Dipersilakan duduk. Terima kasih untuk doanya. Yesus itulah satu-satunya kita akan membawa persembahan. Yang kedua maupun yang ketiga, kas tamburin. Kita angkat pujian ini dan kita kerjakan bersama-sama. Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya. Haleluya. Penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali, akan kita semua. Haleluya. Puji Tuhan, upah
serahkan persembahan jemaatmu siang ini. Pertama, kedua, ketiga untuk kas tamburin memberkati yang membagikan 1/10 itu janji Tuhan. Tuhan pun juga memberkati. Kami serahkan ini semua persembahan dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan persembahan dan korban ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya akan tutup dalam doa, nanti anak saya Alpeus akan mengumumkan. Kalau saya lihat kok kayak agak banyak ya pengumuman-pengumuman. Kita bangkit berdiri, nanti duduk kembali dengan manis ya. Kita angkat pujian bersamamu Bapa dari awal. Dari awal. Oh ada. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan sendiri. Kekuatan, kita bersama-sama, haleluya, bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, lewati semua anugerahmu besar, anugerahmu besar melimpah bagiku. Haleluya. Terima kasih. Awal, pertengahan sampai akhir Tuhan sudah memimpin. Tuhan sudah memberkati akan kebenaran firman-Mu, meneguhkan iman seluruh jemaat yang ada di Tunggul Permanu ini ya Bapa, supaya kami tetap memiliki iman yang semangat, dan kami tetap semangat, dan kami tetap yaitu kuat, dan kami tetap ada di dalam penyertaan-Mu ya Bapa. Tuhan beri kekuatan kami, beri kemampuan kami, dan kami butuh sentuhan tangan Allah menjamah dalam hidup kami, supaya kami tetap yaitu ada di dalam kesetiaan ya Bapa. Kau memberkati seluruh jemaat-Mu yang sudah hadir pada siang hari ini, sudah diberkati oleh firman Tuhan, sudah diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Pekerjaan jemaat-Mu, rumah tangga jemaat-Mu dilawat oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, keperluan kebutuhan anak-anak dan bangku sekolah, beri hikmat marifat ya Tuhan. Terima kasih, kami serahkan dalam tangan Kau apa yang dikerjakan jemaat-Mu semua untuk memuliakan nama Tuhan. Beri kekuatan, beri kesehatan jasmani, rohani, rohani jasmani. Sepanjang minggu kami jalani ya Tuhan, kami serahkan dalam tangan Kau. Tuhan terima kasih, kami percaya, kami yakin Tuhan selalu menyertai dalam kehidupan kami. Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, terimalah berkat sukacita, berkat damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus
menyertai kita sekalian pada siang ini. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Pulanglah dengan kemenangan, sukacita, damai sejahtera. Bagian kami, berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub. Kami orang-orang beriman, orang-orang percaya, berhak menerima berkat ini. Kami memberkati semua kehadiran jemaatmu siang ini dan kami mengakhiri ibadah ini. Kami pulang disertai oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan semua doa ucapan syukur kami ya Bapa. Haleluya. Haleluya. Amin. Persilakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, selamat siang Bapak Ibu. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih banyak atas kerjasama Bapak Ibu. Sehingga kemarin ulang tahun kaum muda-mudi remaja luar biasa, sampai berlebih-lebih untuk perihal kampung tengahnya. Bisa kami sampaikan ke hamba Tuhan yang melayani. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus yang balas memberkati. Kemudian Bapak Ibu, pengumuman gereja nanti sore ada undangan syukur disertai ibadah rumah tangga di keluarga Bapak Roni, Ibu Evi menempati rumah baru. Puji Tuhan, mari kita bersama-sama beribadah memuji nama Tuhan. Kemudian hari Selasa ada undangan Bapak Ibu BKSG Wanita jam 5 sore di GPDI Kebonagung. Di waktu yang sama juga hari Selasa sore setengah 4 ada ibadah rayon pertama atau rayon 1 di GPDI Kemulan Turen. Bagi Bapak Ibu yang mau ikut, monggo disilahkan, tapi mohon maaf saya tidak bisa ikut. Karena setengah 4 masih di sekolahan, masih sekolah saya, belum selesai sekolahnya. Jadi Bapak Ibu mau ikut ke BKSG Wanita di Bonagung, disilahkan, ataupun ada yang mau ikut di GPDI Kemulan Turen juga dipersilahkan. Puji Tuhan. Untuk hari Rabu ada ibadah kaum pria jam 6, mari kaum pria bisa datang bersama, kita beribadah kehadirat Tuhan. Hari Kamis tengah minggu, Jumat doa puasa pelayan Tuhan. Sabtunya sore latihan pemuda remaja, kemudian dilanjutkan latihan ibadah raya, pelayan komisi pria. Puji Tuhan, bagi kaum pria yang sudah terjadwal, bisa datang jam 4 untuk bersama-sama latihan musik dan pujian. Hari Minggu, minggu terakhir, Bapak Ibu bisa memakai baju batik dan minggu sorenya, minggu depan minggu sore ada undangan ibadah bersama khusus muda-mudi remaja jam setengah 4 di GPD Imbendo. Bisa bersama-sama berangkat ke GPD Imbendo Boncengan seperti itu. Puji Tuhan. Dan yang terakhir, kaum muda-mudi remaja tinggal untuk latihan pujian. Tuhan Yesus memberkati, selamat siang, tetap semangat, tetap setia. Tuhan Yesus memberkati.